Oke, jadi ini dari Kedaton tadi ya, tempat berlangsungnya acara. Kita jalan-jalan ke tempat sekitaran Kedaton karena di sini ada beberapa tempat yang menarik dan punya nilai sejarah gitu. Oh iya, untuk Kedaton tadi itu bukan ini ya, bukan bangunan yang dari awal di situ, enggak. Itu bangunan baru. Karena Kedaton awalnya itu bukan di situ, yang sekarang jadi museum adalah Kedaton yang asli. Di samping kanan dari Kedaton yang ada sekarang, ini ada Masjid Jami Hasanuddin. Ini masjidnya. Ini bangunan lama. Di sini masjidnya. Kita coba cari informasinya buat masuk dulu. Yuk. Masjidnya lumayan gede ya, dan nyaman sekali di dalam, adem banget. Jadi ini sebagian besar pakai kayu gitu, atap-atapnya ingetin kayak masjid Demak di Jawa sana. Jadi ada foto-foto pembangunan dan pemugaran. Masjid ini dibangun pada tahun 1929. Dan kemudian dilakukan pemugaran oleh Haji Hasanuddin tahun 1929. Fotonya ini pada saat pemugaran. Dan ini pas sudah jadi ya. Sementara ini adalah ringkasan lebih lengkapnya terkait dengan perkembangan Islam. Di sini juga dijelaskan tentang pembangunan masjid itu sendiri ya. Ternyata sudah lama, jauh dari yang tadi saya sampaikan di tahun 1929 kalau tadi ya. Kalau yang ini bilangnya sebenarnya sudah dari abad ke berapa ini? 19 ya, 1850 sampai 1899. Namun itu yang ini ya, yang masjid pertamanya. Dan tempatnya bukan di sini, dipindahkan ke sini karena adanya kehancuran pada saat perang dengan Inggris. Gitu sih. Nah, terus ini ada periode kedua gitu. 1974, 1927. Jadi renovasinya itu setelah 27 itu 1927. Oke. Dan ternyata Islam berkembang di sini tuh tidak lepas dari pengaruh kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Dai dari Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Abdul Qadir Khatib atau Datuk Ribandang dan Datuk Ritiro. Begitu. Sementara untuk menaranya sendiri ini dibuat atau diresmikan pada tahun 1979. Jadi ini bangunan baru ya, atau mungkin pemugar, nggak tahu juga sih. Dan keluar dari masjid ini ada pendopo Odah Etam. Sepertinya ini bangunan baru ya, pendopo Kabupaten Kutai, tapi punya bentuk yang artistik gitu ya, berseni gitu. Yuk kita lanjut jalan ke Museum Tenggarong. Dan kotanya sendiri ini sebenarnya lumayan nyaman ya, nggak terlalu rame gitu, dan lumayan bersih jalannya.
dan banyak sungai-sungai gitu ya. Tidak jauh sebenarnya museumnya, pas di belakang masjid tadi. Ini yang di belakang tembok ini museumnya. Kita jalan dulu dari samping, dan di depan itu adalah sungai ini ya, apa namanya, Mahakam. Kalau kalian kedengeran suara apa, ketek, apa, perahu ya, itulah. Dari samping sudah kelihatan dekatnya museum. Nah, di depan situ itu sungai, nggak kelihatan ya mungkin ya, Sungai Mahakam. Oke, Museum Mula Warman. Ada yang jualan rujak-rujak gitu di sana. Ini dia museumnya. Oh. Kita cek dulu bagian tamannya. Di sini ada patung-patung gitu, patung naga. Nggak tahu ini kayaknya simbol kali ya, kalau nggak paham. Kalau main Kutai atau Tenggarong ini sering banget disimbolkan dengan naga ini. Bentuknya sih kayak naga-naga di Jawa ya, mirip. Ini apa ini? Ada orang naik perahu gitu, 4 orang. Oh, ada keterangan di sini. Monumen Aji Imbut, pendiri Kota Tenggarong 1782. Oh, oke. Ternyata monumen. Dan pas di depan Museum Mula Warman ini ada patung Lembuswana ya istilahnya ya. Berumah kota bukannya raja, berbelalai bergading, lainnya gajah, bersayap bukan burung, bersisip lainnya ikan, bertaji bukan ayam. Binatang apakah ini? Yuk, kita masuk ke kedaton atau Museum Tenggarong Mula Warman. 15.000 dewasa, asing dewasa 10.000. Tempat tidur nih kayaknya nih. Ranjang peninggalan Kesultanan Kota Kartanegara. Tradisi timbang buah biasanya dilakukan pada anak yang lahir pada bulan Safar menurut kalender Hijriah. Ada anaknya di sana. Oke. Nah, timbangannya di atas ada lafaz Muhammad. Ini baju-baju kebesaran sang raja. Ke bawah dulu lihat koleksi keramik. Oh, ternyata ada bawah tanahnya gitu ya. Oh, masih bagus ya. Dinasti Qing 1719 Masehi. Oke. Masih bagus loh. Dinasti Ming. Ya emang berdirinya dari tahun abad 17 ya. Dinasti Qing. Dinasti Ming. Dinasti Ming. Dinasti Ming. Oke. Dinasti Qing.
Peragaan penggalian liar benda cagar budaya di Kalimantan Timur. Sayang ya. Ini bagus-bagus. Dengan stitching. Warnanya wow. Ini sih keren ya. Ada lukisannya gitu. Unik ya. Kita masih menyusuri ruang keramik. Gede banget. Ada keramik Jepang juga ternyata. Keramik Jepang 17-18 masih bagus. Ada gambarnya juga. Ada keramik Eropa 19-20 Masehi. Ini lebih aneh ya warnanya. Ada keramik yang ada bahasa, entah itu bahasa Arab atau tulisan Arab aja ya. Keramik Eropa, Bergveld filter. Di lantai bawah ini isinya keramik semua ya, tapi zaman dulu bukan apa ya fungsinya di sini di bawah ini. Penasaran? Ini adalah teknologi tradisional gula aren. Bikin gula aren. Oke. Ubah perahu, bikin perahu. Oke. Ini pandai besi. Koleksi wawasan Nusantara. Oke. Wah, gede juga ya. Ini anyaman-anyaman. Ini buat jala ikan nih, gubu. Ya, alat-alat yang lazim digunakan di Indonesia. Jala. Ya, ini untuk perikanan semua ya. Ini sepi banget ya, nggak ada orang. Indonesia. Udah. Aku keluar lihat mana terus. Wah, jeleknya ternyata display yang di bawah ini nggak ada terusan jalannya, jadi harus balik muter lagi. Oke, set pertunjukan wayang, ada gamelan juga. Dan ternyata patung dari gubernur dan perangkat di Kalimantan Timur ya. Sementara ini adalah periodisasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kutai. Yang pertama adalah kerajaan Kutai, Hindu-Buddha, yang menjadi kerajaan pertama di Nusantara. Abad 4 Masehi itu sudah ada kerajaan Kutai. Lalu kemudian ada Kesultanan Kutai Kertanegara ini. Raja Kutai pernah memerintah sampai abad 16 sampai 17. Kedua kerajaan dilebur menjadi satu, menjadi Kutai Kertanegara. Ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kertanegara inilah yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Kutai Lama. Sultan Kutai Kertanegara. Dari 1300. Yang merah ini masih Hindu-Buddha. 1545 sudah masuk Islam ya.
pedang ya, pistol. Sementara ini tombak ya, tradisionalnya orang Dayak. Ada keris juga, ada rencong. Ada ruang numismatik di sini. Ini umum sih ya, pengetahuan umum. Macam-macam, ada satu rupiah. Rupiah lawas. Oh, ini stempel-stempel kerajaan. Ada stempel kerajaan Kasar. Oh, kerajaan Pasar semua ya. Unik ya. Nanti kita Melayu aja Muhammad Saleh Pasar. Bang. Ada koin pasar juga ya, 18 5645. Ini golden coins. Golden. Ke ruang lainnya. Diorama apa ini? Oh, unik ya, bagus bikinnya. Putri Karang Mileno. Munculnya dari Putri Karang Mileno yang sudah mengalahkan air dijunjung oleh naga dalam busana dalam sebuah gom berbantal keris. Tangan kanan memegang sebutir telur. Setelah dewasa, Putri Karang Mileno menjadi permaisuri Aji Batara Agung Dewa Sakti. Cikal bakal raja-raja kota negara. Oke. Oh, jadi makanya Lembu Suwana ini jadi sakral ya, karena sebagai awal mula dari kerajaan ini, legendanya. Tambang batu bara Kalimantan Timur, coal mining. Ya emang di sini tempatnya sih ya. Under construction. Satwa dalam hutan Kalimantan Timur. Koleksi etnografi. Nah, ini produk budaya dari Kalimantan Timur nih. Nah, kalau ini topeng untuk budok, kalau ini sepertinya. Next, ke ruang berikutnya. Penginangan. Oh, tempat naruh sirih dan inang. Memang umum sih ya, zaman dulu itu orang mengkonsumsi buah pinang. Penginangan Myanmar. Next. Nah, ini adalah prasasti dari kerajaan Kutai yang masa Hindu Buddha itu, yang dari zaman 4 Masehi. Dari abad 4 Masehi. Gila ya. Apakah ini asli atau hanya replika? 7 buah prasasti yupa. Dan usai dari museum atau Keraton Kutai Kartanegara, kita main ke makam raja-raja yang pas di sebelah kanan dari museum ini. Itu dia tempatnya. Nah, sementara yang belakang itu Kedaton ya, itu bangunan baru. Makam raja-raja di sini.
Ini saya nggak tahu sih makamnya siapa saja, cuman makam raja-raja Kutai Kertanegara. Dan mereka pakai kijing kayu gitu ya. Mirip-mirip kuburan pada umumnya di Kalimantan. Dan ini adalah makam dari Aji Imbut. Beliau lah yang mendirikan kota Tenggarong ini ya. Kan tadi ada 3 kali pemindahan tempat kerajaan ya, atau istana kerajaan. Kita jalan ke Kedaton. Ini sebenarnya di belakang museum sama di samping museum itu ada ini ya, tempat buat nyari oleh-oleh. Kedaton, bangunan baru ya ini ya. Dan gak ada apa-apa ya di Kedaton ini. Ya bangunan baru aja yang mungkin difungsikan pada saat event-event tertentu. Karena memang keluarga dari Kesultanan ini juga sepertinya nggak tinggal di sini ya. Yuk. Dan di samping museum atau samping Kedaton tadi ada sungai lagi ya. Ini tembusan ke makam yang sebelah sana. Bagus ya sungai. Ini dia jalan depan Kedaton tadi. Ini Kedatonnya. Singapore Garden by the Bay.